25, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Kiranya sukacita, damai, dan kemenangan buat kita semua. Kita boleh merasakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saya undang setiap jemaat Tuhan, kita boleh berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam ibadah dan perayaan Natal gereja kita yang tercinta. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan yang menyediakan waktu, cuaca dan kesempatan, bahkan tempat yang terindah untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara dan sahabat kami Tuhan, bersukacita bersama-sama merayakan Natal 2025, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami saat sore hari ini, mulai detik ini sampai selanjutnya ya Tuhan. Dalam setiap rangkaian acara Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Kiranya setiap kami yang boleh hadir, setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, semuanya mendapatkan urapan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, lahir juga di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
duduk. Suatu hari terdapat lelaki yang turun dari kota Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, ia diserang oleh beberapa orang. Perampok itu merampas semua barang bawaannya, bahkan pakaiannya. Lalu perampok itu mencapaknya. Orang sama dia, aku jujur orang sama dia. Tolong saya, Pak. Pak, jangan begitu aja, Pak. Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Bu, tolong saya, Bu. Tapi aku Ya, Bu. sorry bentar lagi aku mulai apa ya? Kalau aku udah sorry ya aku nggak bisa bantu. Sorry banget ya. Orang kamu ini, Pak. Hei, apa yang terjadi? Pak, saya habis dirampok, Pak. Semua barang saya tidak berhasil, Pak. Saya harus gimana lagi, Pak? Tolong saya, Pak. Oke. Kalau begitu, lebih baik kamu ikut aku ke penginapan sekarang. Aku obati kamu di sana. Ayo, ikut aku. Terima kasih, Pak. Kasih tanpa batas, di mana seorang Samaria ini menjadi teladan memperlakukan semua orang sesamanya tanpa memandang latar belakang.
duduk kembali Bapak Ibu. Dan memperhitungkan uang yang ia pinjamkan pada pegawainya. Waktu memperhitungkan dimulai, ada pegawai yang mempunyai hutang 300.000 kilogram perak. Lalu raja memanggil pegawai itu, sebab pegawai itu tidak dapat melunasi hutangnya. Ayo maju. Maju. Pegawai, hajar orang ini, jual keluarga serta anak-anaknya demi melunasi hutangnya itu. Siap, Tuan. Raja tolong kasihanilah saya punya keluarga Raja. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya mohon saya janji akan lunas hutangnya Raja. Baiklah, kalau begitu kau tidak perlu membayar hutang. Aku tuntaskan. Benar Raja. Benar. Terima kasih Raja. Saya pamit dulu. Kembalilah ke rumahmu. Baik Raja. Bergembiralah pegawai itu, sebab hutangnya telah dilupakan oleh sang raja itu. Suatu ketika, pegawai itu bertemu dengan temannya sesama pegawai kerajaan, dan rupanya temannya ini juga berhutang kepada pegawai itu. Hutangnya tidak banyak, hanya 100 keping uang perak paginya. Ini kerjanya udah banget dan kamu sama si Tuan. Ketemu di kita nih. Iya, ketemu lagi. Aku Ketemu. iya, aku Gimana kabarnya? baik. Ya, Kemarin kamu ke rumahmu nggak ada kata keluar kamu. Sembunyi ya. Dari urusan dari. gini, jadi kemarin tuh aku ambil kerja lembur makanya. Iya. Masih ingat nggak kamu punya hutang? Iya, 100 lewat kan. Ada dong uangnya kan kamu udah ngambil uang lembur itu. Enggak, aku nggak ada uang, jujur aja nggak ada uang aku, jadi Iya. nggak bisa bayar. Terus kapan ini mau dibayar ini? Gimana nanti minggu depan deh, minggu depan kan kajian. Alasan minggu depan dari kemarin minggu depan terus kapan mau dibayar ini? Kan minggu depan aku nggak punya uang nih, beneran nih, bisa cek tas. Pasti kamu sembunyi di rumah. Enggak ada. Alasan aja kamu. Alasan. Udah kamu tak laporin aja ke polisi. Jangan. Kita bisa bicara baik. Melihat kejadian itu, teman-teman pegawai yang lain sangat sedih. Sungguh keterlaluan sekali. Lalu dilaporkanlah kepada sang raja. Raja sangat marah sekali. Lalu raja memanggil pegawai ini untuk menghadapnya. Panggil pegawai itu kembali. Maju. Hei pegawai jahat, aku sudah melunasi hutang-hutangmu hanya karena kamu tak belas kasihan daripadaku. Seharusnya kamu juga berbuat demikian kepada temanmu itu. Ampun Raja, kemarin saya emosi Raja. Tolong kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya nggak akan kayak gitu lagi Raja, saya mohon. Sudah kuputuskan. Pengawal, bawa ini ke penjara. Siap, Tuan. Berdiri. Nggak mau. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosa manusia yang sangat besar. Sudah sepatutnya kita pun dapat mengampuni orang yang bersalah pada kita.
kota Nazaret di provinsi Galilea. Saat itu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan Daud. Salam, Tuhan sungguh berbaik hati kepadamu. Dia menyertaimu. Kamu sungguh diberkati di antara para wanita. Apa yang arti salam itu? Jangan takut, Maria. Allah sangat memberkati kamu. Dengarkan, kamu akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Haruslah kamu menamai dia Yesus. Dia akan menjadi seorang yang agung dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah pun akan mengangkat dia menjadi raja seperti Daud, nenek moyangnya. Dan sampai selama-lamanya dia akan memerintah orang-orang Yahudi, yaitu keturunan Yakub. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kan saya masih perawat. Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa yang Maha Tinggi akan datang ke atas kamu, sehingga anak kudus yang nanti kamu lahirkan akan disebut anak Allah. Dan lagi, sepupumu Elisabeth juga sedang hamil perempuan. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal umurnya sudah tua sekali. Dan orang-orang mengatakan bahwa dia mati. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya hanyalah hamba Tuhan yang hina, tapi saya akan turut mendengar perkataan Tuhan. Maria menjadi teladan kerendahan hati ketika ia menyatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Mengapa? Sebab Yesus sudah lahir untuk kita semuanya. Amin. Kita mempunyai kuasa dari Tuhan, sebab kita disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan, Dia sudah lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah. Dia Raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
sedang menjaga kawanan domba. Mereka ada di padang di luar kota Bethlehem. Wah, malam ini udaranya dingin banget. Ya, kami juga mengingat sekali. Siapa kamu? Jangan takut. Saya datang kepada kalian untuk menyampaikan kabar gembira. Suatu kabar yang akan membuat umat Israel bersuka cita. Hari ini, di mana kau? Telah lahirlah Raja Juru Selamat kalian, yaitu Tuhan, yang juga disebut Kristus. Inilah yang menjadi pertanda bagi kalian. Kalian akan menemukan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam kotak kayu tempat makanan berenang. Kemudian bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi. Ayo kita pergi ke Bethlehem sekarang. Kita lihat apa yang terjadi yang harusnya diberitakan kepada kita. Ayo kita ke Bethlehem. Para domba-domba merupakan contoh teladan ketaatan kepada perintah Tuhan. Natal adalah saat untuk berhenti sejenak. Kita mengenal kasih Tuhan Allah yang tanpa batas melalui kelahiran Yesus Kristus. Sepatutnya kita sebagai masyarakat Kristus yang penuh kasih, seperti halnya teladan orang Samaria. Natal mengajarkan kebahagiaan terbesar adalah dapat mengampuni orang yang salah pada kita. Sebab Dia yang lebih dahulu, Yesus, telah mengampuni kita. Natal bukan hanya tentang hadiah, keglamoran, akan tetapi tentang karakter pribadi yang rendah hati, seperti teladan Bunda Maria. Setiap lonceng Natal berhentak mengingatkan para gembala domba yang taat dan tunduk dalam firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Natal telah tiba, lonceng Natal surga berdentang, Sang Raja Damai telah lahir di dunia.
dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lihatlah, di dalam dunia ini, menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya saat sore hari jangan lepaskan kami Tuhan. Kami perlu lawakan Engkau, Raja segala raja, bertata atas hati kami.
atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami pujian selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami ingin mendengar suara-Mu, apa yang Tuhan maksudkan dalam perenungan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus, untuk kami dimampukan mengerti dan memahami serta menjalani dalam kehidupan kami esok dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa, otoritas-Mu bekerja melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya menyapa sekali lagi, Shalom. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung di GPI Immanuel Ebenezer Jalan Gajah Mada nomor 30. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Kami sangat senang boleh berjumpa dengan wajah-wajah yang baru. Seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki gereja ataupun wadah untuk beribadah, kami bersedia bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara bisa kita beribadah bersama setiap hari Minggu jam 6.50. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan diri kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema dari panitia, yaitu Character of Christmas. Ya, di sebuah lahan, ya ini ada sebuah cerita. Di sebuah lahan yang kering dan retak, hampir tidak ada tanaman yang mampu bertahan, dan tanahnya sangat keras. Air cepat menghilang. Kalau biasanya air itu tandus gitu ya, disiram air langsung airnya hilang, tidak ada bekasnya, sehingga panas terik itu membakar setiap tunas-tunas yang mencoba untuk tumbuh. Tidak ada satupun tanaman yang tetap bisa bertahan ataupun hidup di tanah yang seperti ini. Pada awalnya, bambu yang tampaknya seperti tidak berguna, di sana hanya mampu satu tumbuhan saja, yaitu tumbuhan bambu. Dan sepertinya bambu ini tidak berguna, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa bertumbuh dengan cepat karena kondisi tanah yang tandus tadi. Bahkan bertahun-tahun, tahun yang pertama terjadi justru di bawah tanah ini akar-akarnya semakin merusak tanah itu, menjalar ke segala arah, memecah tanah yang keras, bahkan menahan air hujan pun tidak mampu, dan menciptakan ruang bagi kehidupan yang lain. Tidak mampu memberikan kehidupan yang lain. Bambu seolah-olah dia rela berkorban. Ia tidak langsung menikmati pertumbuhan yang bisa dilihat oleh manusia, tetapi bambu tetap memilih untuk bertahan. Dia menguatkan dirinya di tanah yang kering. Karena akar-akar bambu ini, tanah menjadi mulai lembab karena keberadaan bambu yang setiap hari kena embun, dan bambu ini menyimpan air yang telah disimpan dari embun-embun air. Dan perlahan-lahan tanaman lain pun mulai hidup
Ketika waktunya tiba, bambu tumbuh tinggi dengan cepat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bambu memberi dirinya untuk keteduhan setiap tanaman-tanaman yang lain. Tetapi untuk memberikan keteduhan, dia harus berusaha untuk hidup dan berusaha untuk semakin tinggi dan mengeluarkan daun-daun sebagai sumber kehidupan bagi sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ayat yang diberikan Lukas 2 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 14. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal mengingatkan kita bahwa Kristus yang datang bukan dengan kemuliaan duniawi, melainkan dengan kerendahan hati. Seperti bambu yang tadi saya ceritakan di tanah yang kering, demikianlah Yesus hadir di dunia yang tandus, penuh dengan dosa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Yesus memilih untuk hadir di dalam dunia ini, untuk merendahkan dirinya, bahkan mengosongkan dirinya, bahkan berkorban, sampai dia harus rela mati di atas kayu salib. Dan melaluinya Allah menurunkan damai sejahtera, Allah menurunkan karunia keselamatan bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Damai tidak lahir dari kekuatan yang memaksa, Bapak Ibu Saudara, tetapi dari kasih yang rela berkorban. Ada sebuah kisah ketika Yesus lahir. Di sana ada orang Majus yang diceritakan di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya tidak akan bacakan buat kita semua ayat karena keterbatasan waktu. Saya akan mengutip ayat yang ke-5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku di Israel, dan seterusnya. Saya tertarik dengan cerita dari orang-orang Majus. Siapakah mereka? Orang Majus tidak dijelaskan memang siapa mereka dengan jelas. Tidak digambarkan siapa mereka, tetapi para teolog telah mempelajari bahwa orang-orang Majus, mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu perbintangan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang kaya. Dan mereka adalah orang-orang yang datang dari timur, tanah negeri Arab. Dan ketika
mereka datang menjumpai Yesus. Perjalanan yang harus mereka tempuh ada sekitar kurang lebih 1.500 km dari Bethlehem. Dan itu memakan waktu dalam perjalanan itu tidak lebih sekitar hampir berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dari Yesus lahir sampai Yesus anak-anak berusia 2 tahun. Itu perkiraan dari para teolog. Berarti orang Majus ini menjumpai Yesus bukan di bayi yang masih di dalam palungan. Paling tidak Yesus sekitar 1 tahun setengah. Karena di sana punya ketentuan harus membunuh anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Dan orang Majus ini bukanlah orang-orang pengangguran, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang khusus menjumpai Yesus. Mereka sibuk, orang sibuk. Mereka bukan orang-orang yang kurang kerjaan. Mereka datang untuk menyembah, untuk memberikan persembahan. Khusus pada saat ini kita merenungkan kebenaran apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang Majus. Yang pertama saya bisa kutipkan, siapa yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia akan mendapat sukacita yang luar biasa. Di ayat yang pertama dan kedua, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Saat ini ketika kita datang beribadah, adakah sukacita di hati kita? Amin. Ataukah kita masih mikirin masalah-masalah kita, utang piutang kita, masalah kehidupan kita, pekerjaan kita? Orang-orang Majus ketika mereka datang menjumpai Yesus, mereka tidak mikirin masalah mereka yang di belakang, kerjaan mereka. Mereka orang-orang yang ahli pikir, orang-orang pandai. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Di sini dikenal bahwa dikatakan di sana mereka melihat anak, bukan melihat bayi. Jadi ya, Yesus sudah anak-anak dijumpai oleh orang-orang Majus ini. Anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya katakan orang-orang Majus ini adalah orang-orang wise men. Mereka adalah orang-orang yang bijak. Kenapa disebut sebagai orang wise men? Karena mereka sadar, mereka melihat bintang di timur, dan mereka tidak mau melewatkan kesempatan, tidak mau melewatkan momen yang terbaik. Dan mereka mau bertindak, yaitu mereka berjalan. Tidak ada Fortuner, tidak ada
Pajero. Mereka bermersihin. Artinya mereka berjalan. Kita sekarang sudah ada Honda, sudah ada Yamaha, sudah ada mobil, garek gerem. Kadang itu pun kita gerem ke mall, kita gerem ke Bapak Ibu Saudara yang bisa jalankan tangannya sendiri. Momen dimana kita mau berjumpa dengan Yesus itu mereka tidak mau lewatkan. Mereka berkorban. Mereka mencari Sang Juru Selamat. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak lagi peduli terhadap ibadah. Hanya setahun sekali lek iso Natalan tok. Dalam hal itu tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi, saudara. Orang-orang Majus harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan kampung halaman, siapkan dana untuk kebutuhan di dalam perjalanan yang cukup panjang, 1.500 km. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang di sini perjalanannya 1.500 km. Yang Jakarta nggak sampai 1.500 km, nggak sampai. Coba diukur, nggak sampai kan? Jakarta ke Pasuruan berapa kilo? 1.900, 700 kurang lebih. Ya, jauh, 1.500 km. Mereka harus siapkan tenaga, dana untuk berjalan berhari-hari, berjalan menjumpai Yesus. Bahkan terik, panas, mungkin cuaca mulai dingin, berjalan di padang gurun. Belum lagi harus melawan pikiran-pikiran. Bagaimana kalau bintang itu ngasih kodenya salah? Barang gak bisa diajak ngomong. Bisa diajak ngomong bintang? Tantang, kita nanggora. Gak bisa. Mereka memantapkan dirinya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab mengatakan mereka begitu bersuka cita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, waktu itu terbagi atas dua bagian, di mana ada kronologi, yaitu kronos, dan waktu yang tidak bisa ditunggu-tunggu. Kita mau mengerjakan sesuatu ataupun kita berdiam diri, waktu itu tetap berjalan. Walaupun jam watch kita mati, waktu tetap berjalan. Waktu hanya diputar satu kali dalam hidup kita. Hanya satu kali terjadi dalam hidup kita. Makanya bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita tahu, kita harus datang menyembah kepada Tuhan, tetapi lakukan. Kita harus melakukan, yaitu apa yang menjadi kewajiban kita. Saya percaya bahwa setiap kita bukanlah orang-orang yang lagi bodoh, tidak lagi orang yang bodoh, tetapi kita adalah orang-orang yang bijak dan beriman, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita harus menyiapkan waktu-waktu ini. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat. Waktu yang singkat tidak akan diperpanjang lagi. Kapan waktunya?
waktu kita berhenti, tidak pernah tahu. Orang Majus juga punya kesibukan, lebih sibuk. Mereka bukan orang nganggur, orang-orang yang di gereja bukan orang-orang pengangguran, bukan orang-orang yang kurang kerjaan, tetapi karena kita telah diberi pekerjaan, diberi kesehatan, oleh karena itu kita harus memberikan hidup kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Berikanlah hidupmu yang terbaik, waktumu yang terbaik, selagi kita diberikan kronos. Pakai itu, kairos itu, untuk di dalam hidup kita, pergunakan dengan bijak. Orang Majus bukan cuma orang yang mau memberi diri, tetapi dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apa itu? Apa itu? Emas? Namanya mur. Itulah yang terbaik mereka persembahkan. Mereka tidak mencari yang tidak mereka pakai, bekas-bekas dikasih. Bapak Ibu Saudara, kalau orang memberikan sesuatu, apa yang saudara tidak perlu, itu bukanlah sebuah persembahan. Kalau kita memberikan persembahan, adalah sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Itu namanya sebuah persembahan. Berikan yang terbaik. Ada saudara yang ulang tahun, kita berikan sepatu bekas. Enggak. Ada ipar yang ulang tahun, kita kasih baju bekas. Enggak. Kita cari yang terbaik. Lek iso kita cari di mall. Kenapa untuk Tuhan kita hitung-hitungan? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, mengharapkan yang terbesar kepada Tuhan, kita juga harus mengusahakan yang terbesar juga untuk Tuhan. Itu namanya ceng. Jangan boceng. Karena dia sungguh-sungguh telah melakukan yang terbesar di dalam hidup kita. Karena dia sudah melakukan yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu tidak heran bahwa orang-orang Majus atau wise men ini, mereka tahu dan mereka ingin bertemu Sang Juru Selamat. Dan mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan harta benda mereka untuk dipersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, sore hari ini, ayo kita kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Koreksi diri kita. Kenapa hidupku sampai sejauh ini belum seperti yang kita inginkan? Karena kita mungkin masih hitung-hitungan kepada Tuhan. Ayo kita merenungkan hidup ini. Saya melihat banyak jemaat di tempat ini yang dulunya belum naik, sudah 3 tahun ini semakin naik diberkati Tuhan. Ayo tambahin cintamu kepada Tuhan. Kalau dulu dia tolong, dan sekarang pun dia tolong, dan selanjutnya pasti Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kesaksian yang saya pernah ceritakan. Ini di luar teks saya hari ini. Tapi Tuhan kasih saya untuk sampaikan.
Saya pernah berdoa kepada Tuhan ketika menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam pelayanan saya? Tuhan tampakkan sebuah pohon yang rantingnya berjatuhan, yang lama berjatuhan, dan kemudian lama-kelamaan pohon itu muncul ranting-ranting yang baru dan berbuah, berdaun dengan lebat. Saya waktu itu tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Saya tanya, apa maksudnya? Terus saya lihat Pak Ita, wajahnya Bu Indah, wajahnya Lia, wajahnya Pak Andika. Apa ini ya Tuhan? Benar. Saya lihat mereka bertumbuh di depanku. Orang-orang, pasangan-pasangan muda mulai diberkati Tuhan. Benar. Ketika mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan yang janji, Tuhan tidak pernah gagal dalam tangannya. Amin. Ini berlaku juga buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Perenungan ini saya cukup terkejut bahwa siapa yang mencari Tuhan dengan segenap hati, ini janji Tuhan. Garis bawah, Bapak Ibu Saudara. Benar? Kalau kita setia mencari Tuhan dengan segenap hati, Dia akan menerima sukacita yang luar biasa. Amin. Pegang janji ini. Pasti ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, tidak akan pernah kita dikecewakan. Cari Dia dengan sungguh hati. Yang kedua, tetap setia, iring Tuhan, layani Tuhan, walaupun orang-orang di sekitarmu tidak mendukung. Sulit kita mendapat dukungan dari manusia. Ketika kita sudah mantap, passionmu dapatkan. Setia, layani Tuhan, jangan ragu. Tuhan bisa memberkati engkau dengan cara apapun, walaupun di kota yang kecil. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kita. Ada tangan Tuhan yang kuat, asal kita setia. Yang kita layani dulu, Raja segala raja, nggak kurang-kurang. Amin. Orang Majus ini pergi sendiri dengan tidak diantar oleh orang-orang Herodes. Walaupun secara mereka adalah tamu di kota itu, harusnya diantar. Tapi orang-orang Majus ini tidak diantar. Tapi sekali lagi, orang Majus ini berdiri dengan mantap. Mereka pergi walaupun orang Israel tidak peduli dengan raja yang baru lahir. Tetapi hal itu tidak menyurutkan mereka. Tetapi hal itu tidak menggetarkan orang-orang Majus untuk menyembah Yesus. Demikian juga dengan kita. Walau orang di sekitar kita ini tidak mendukung pengiringan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, mungkin kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita, ditinggalkan oleh keluarga kita.
inilah kita harus rela hati, karena yang kita layani adalah Raja Raja. Dia tetap Allah yang setia. Dia tidak pernah mengecewakan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun manusia meninggalkan kita, langkah kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hai kamu muda, hai kamudi, para remaja GBI, selagi engkau punya kesempatan, pakai waktumu dengan baik. Persiapkan dirimu. Jangan lengah dengan masa depanmu. Jangan kau tergiur dengan iming-iming dunia, dengan tawaran-tawaran dunia. Tetap mantapkan hatimu untuk setia melayani Tuhan. Engkau boleh pergi kemanapun, tetapi jangan lupa kau harus kembali untuk melayani Tuhan. Amin, remaja-remaja. Seperti bambu tadi. Bambu tadi itu menggambarkan hidup kita, gereja kita. Gereja kita perlu kita. Kalau semua orang punya keinginan, semua orang punya keinginan, saya percaya, punya cita-cita. Tapi kita harus kembali lagi melihat pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Sebentar lagi tahun akan habis dan kenaikan kelas sudah mulai berjalan, mulai mendaftar ke sana kemari. Jangan lupa, jangan tinggalkan di mana engkau telah dilahirkan. Engkau bertumbuh di dalam kerohanian, engkau diberikan kepandaian, engkau diberkati dengan keluarga, papa mama yang sukses. Jangan lupa naikkan ucapan syukurmu dengan mempersembahkan dirimu melayani Tuhan. Jangan males pulang. Amin. Amin. Jangan males pulang. Seperti saya dulu sekolah juga di luar kota. Saya sudah pernah menikmati luar kota. Tahu soronya pulang luar kota. Yang dibilang soro bugem. Tahu saya. Sudah tak jalani. Sekian tahun lamanya. Jadi tetaplah setia, bukan cuma kepada Tuhan, tetapi gereja ini juga perlu engkau ada di tempat ini, terus melayani, terus bergandengan tangan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tetap menyembah dan mempersembahkan korban walaupun harapan itu berbeda dari kenyataan. Orang-orang maju sendiri mengatakan bahwa mereka datang untuk menyembah raja yang baru lahir. Dan pastilah seorang raja lahir di tempat yang indah. Itu ekspektasinya. Tetapi apa yang mereka saksikan? Bahwa Yesus bukan lahir di tempat yang indah, tetapi di kandang domba. Walau demikian, mereka tetap mempersembahkan yang terbaik. Jadi apa yang sudah mereka siapkan tidak disengit mereka jadi wes. Karena kecewa, karena putus asa. Kita sudah niat di awal, oh ya aku mau melayani Tuhan, semangat. Karena kondisi berbeda, gak situ guys, mundur aku. Enggak kok enak. Niat tetap dijalankan oleh orang Majus. Mereka mempersembahkan tetap yang terbaik walaupun harapan berbeda. Tidak pergi meninggalkan, lalu tidak mau tahu. Kiranya setiap kita punya kekuatan untuk tetap mempersembahkan
segala sesuatu dengan yang terbaik. Kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang-orang Majus ini? Yang pertama, siapa yang mencari Tuhan dengan segenap hati, ia akan mendapat sukacita yang luar biasa. Yang kedua, tetaplah setia iring Tuhan dan melayani Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak mendukung dan menopang. Yang ketiga, tetaplah menyembah dan mempersembahkan korban, walaupun harapan berbeda dengan kenyataan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa.
Biarlah kasih Tuhan menjadi jembatan atas pengharapan kita, menghubungkan surga dan kehidupan. Ajari kami ya Tuhan untuk menerima kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kami, mengasihi tanpa syarat, mengampuni dengan setia, agar dunia mengenal damai yang sejati dari Kristus yang telah lahir, yaitu kasih itu yang sejati, yang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai dalam berbicara. Kami percaya Roh Kudus menaungi dan berbicara atas kami Tuhan, yang bekerja bergelora di dalam setiap sanubari kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Semua silakan bersalam-salaman sebelum duduk. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Nah, itu kan ada sukacitanya, tidak tegang. Dipersilakan duduk kembali. Silakan menikmati acara selanjutnya. Shalom Bapak Ibu. Sudah saatnya kita akan mendengarkan ibu-ibu hakim Elizabeth Natalia Manuel Pastora. Peserta doa dan kongsi dewasa untuk sementara ini dimulai. Ibadah untuk tahun akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember pukul 4 sore sesuai dengan perjamuan kasih. Ibadah buka tahun akan dilaksanakan pada 4 Januari pukul 6.50 sesuai dengan perjamuan. Ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru fungsi dewasa dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 18.00. Ibadah perayaan Natal sebuah minggu dan ibadah yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pukul 09.30. Ayo, adik-adik untuk hadir dalam perayaan Natal suami dan ibadah. Terima kasih atas perhatian baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita pujikan selamat hari Natal.
tiba saatnya kita akan menikmati acara kita. Nanti ada penampilan dari anak-anak Swadibo yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ayo, silakan. Ya, ini puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengantar anak-anaknya datang ke Suami kita, generasi GPIM ya, Cerita Immanuel yang cantik-cantik kadang-kadang ya. Ya, kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa ini. Nah, makanya gini orang tuanya pasti juga bebo ya. Sekarang yang kita akan saksikan orang tuanya ya, itu orang tuanya. Silakan Bapak Ibu. Nah ini, silakan komisi dewasa. Ya ini komisi dewasa. Silakan Pak Budi lah. Silakan. Ya kita akan menikmati hujan persembahan dari komisi dewasa. Ya, ini.
tiba saatnya. Nah ini banyak kado Bapak Ibu, kadonya banyak-banyak ya, banyak sekali. Bapak Ibu boleh pilih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh pilih, pulang boleh pilih ya. Ya isinya adus ya. Oke, tiba saatnya kita akan bagi-bagian. Oh Budina, bagi-bagian dulu ya. Satu dulu ya. Multimedia. Budina nanti habis nih Budina ya. Multimedia bisa silakan undian. Ya, tadi Bapak Ibu yang sini yang absen siapa? Yang masih di bawah? Gak ada? Semuanya toh? Ada yang belum? Ada yang belum Bapak Ibu? Ada semua ya? Karena nanti undiannya berdasarkan absensi Bapak Ibu ya. Ya ini nanti Bapak Ibu ya jangan dipandang hadiahnya loh ya, jangan dipandang hadiahnya, tetapi lihat saya aja. Sehat-sehat. Oke, ya sudah siap multimedia? Bisa ditampilkan? Ya, bisa diperbesar ya. Oke ya. Saya akan ambil satu ya, Bapak Ibu hitung 5 mundur ya, mulai dari 5 ya, 1, 2, 3, 5, 4,
dihapus ya. Jangan berdua ya. Dihapus. Dihapus ya. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Putar lagi ya. Siapa? Iya. Siapa ini? Bulinawati, Pak Yopi. Oh iya, orang tanya Pak Yopi ya? Iya. Disimpan dalam hati Ibu ya. Ada yang kembali dulu. Baik, sekarang kita akan menyaksikan personal ujian dari Bugem kita ya. Bugem kita, silakan Bugem, silakan ya. Ya. Multimedia bisa siapkan untuk videonya. Ya, saya mengingat masa kecil saya di waktu semasa almarhum Papa masih hidup. Saya suka nyanyi di depan. Ya, kalau boleh saya menyanyikan sebuah pujian Titian Kasih. Datang, datang. Undang dia di hati.
Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi, ini kurang 3 orang. Ya, multimedia bisa siapkan lagi. Nah, kurang 3 orang. Oh ya, di sini yang sudah foto di bawah nggak ada ya? Tidak ada? Nanti pulang Bapakku bisa foto booth di sana, ada Natal GPIM 2025 ya, di bawah ya Bapak Ibu. Oke, multimedia sudah siap? Ya. Sudah siap ya? Oke. 5 ya, Bapak Ibu hitung ya. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Putar. Ayo. Putar. Aduh, putar mana ini? Macet ternyata, belum dikasih oli ya. Wah. Ngerjain saya ini. Ya, siapa namanya? KKN Bapak ini. Wah, KKN namanya KKN gimana? KKN Bapak ini. Oke. Wah, ya, lanjut ya. Itu lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Putar. Ya. Siapa? Iya, ini siapa? Efron ya, kamu ya, wah, karena suamiku ini pak diborong apa gitu saya. Siapa kalah ya? Ya berangkat ya. Oke, itu lagi dan lain. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Puji ini perempuan atau laki-laki? Oh, puji. Ngapunten. Monggo, silakan. Yang menang tadi silakan. Maju ke depan. Monggo Pak, monggo. Maaf Pak. Silakan maju di sini. Iya, maju di sini lah. Ini imam senior, setengah senior lah. Ini dia, ya. Oke, ya. Nanti di bawah ini ada 5 hadiah Bapak Ibu ya. 5 hadiah. Yang paling kanan nomor 1, 2, agak sini, oh ya. Oke. Tengah 3, 4, 5 ya, itu ya. Nanti saya kasih. Nah, ini ada nomornya ya. Biar gak rebutan, kasihan ya nanti bapak-bapaknya rebutan. Waduh. Pilih. Oh, kunci dulu. Wah, ngepuri. Silakan. Pilih Pak. Bebas. Ya, pilih. Ya, silakan dibuka nomor berapa sebutkan ya dari bapaknya. Pak Uji. Nomor berapa Pak Uji? Nomor 2. Nomor 2. Nomor berapa? Nomor 3. 5. Nomor 1. Nomor 4. Silakan diambil urutannya dari sana ya. Nomor 1-nya dari sana. Kanan saya. Sana. Karena nomor 1 ya di sana. Silakan diambil sesuai nomornya. Ya, ini nomor 3. Nomor berapa? 5. Ini 5. Ya, dokumentasinya mana? Oh, dokumentasinya itu ini. Dapat kunci. Iya, ya. Bukan bisa maju sama Bu Ketua. Mana Bu Ketuanya ini? Biasa Bu Ketua ini. Hai, Pak ini sini. Ya, buka dokumentasi betul. Ya. Nah, ini hadiahnya tidak ada kelinci ya, Bapak. Ada kelinci, kucing di sini ya, Pak ya. Ya.
Ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah, terima kasih. Bu Gembala jangan kembali, Bu. Ya, mau doa tutup ya. Doa tutup. Dan bolak balik. Saya ring dulu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mengakhiri dari awal sampai dengan yang akhir sekarang ini. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Selamat bersama keluarga. Terutama di tahun 2025 ini pasti ada mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dari Bapak Ibu sekeluarga, ya sekeluarga. Dan percayalah di tahun 2026 esok ini akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus semakin berkarya lagi dalam hidup Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Silakan bagi berdiri, Bapak Ibu, Ibu Gembala bisa memimpin dalam doa. Nanti Bapak Ibu sebelum pulang nanti bersama-sama kembali ya. Jangan capek-capek bersama-sama katakan Mama dari Natal bagi saudara sekalian. Oh, belum nyanyi Bu. Tim musik bisa maju ke depan semuanya, tim musik. Nanti di akhir doa penutup dari Bu Gembala kita akan musikan selamat hari Natal. Silakan Bu Gembala. Sebelum semuanya pulang, saya ucapkan sekali lagi selamat Natal 2025, selamat tahun baru 2026, selamat menyongsong dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga, pribadi, pekerjaan, pelayanan kita. Kiranya sukacita Natal ada bersama dengan kita semuanya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih segala puji syukur hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami. Tuhan menyertai kami, bahkan kami mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Sukacita kasih Allah meliputi setiap kami. Kami yang datang dengan beban, kami pulang dengan kelepasan daripada Engkau. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau yang telah melepaskan kami dari segala sakit penyakit kami, dan Tuhan telah menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang datang di dalam kekurangan, Tuhan limpahkan berkat dalam kuasa Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan memelihara dan memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, tangan yang kuat, memelihara, melindungi, menjagai, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hati kami tetap mantap Tuhan, mengasihi, melayani, dapat menyembah kepada-Mu seperti orang Majus ini Tuhan. Kami tidak pernah ragu lagi, kami tidak pernah takut lagi, kami tidak akan gentar lagi dalam segala apapun juga. Allah Immanuel menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah melayani Engkau, setiap jerih lelah para pelayan-pelayan Tuhan, para panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda apa yang mereka taburkan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Engkau di tempat ini. Tuhan yang sanggup mengembalikan berlipat kali ganda setiap umat-Mu yang datang memberikan persembahan dalam bentuk apapun juga Tuhan, dalam rupiah apapun, berapapun jumlahnya. Tuhan Engkau yang sanggup melipat kali gandakan dan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, keluarga, kesehatan, anak-anak mereka akan tumbuh di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa, ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya mereka yang dalam pergumulan malam hari ini Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan yang sanggup membebaskan. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Kuasa Allah bertahta, kuasa Allah menyertai kami, sehingga setiap langkah kami Tuhan penuh dengan mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat
sebuah rumah tangga, di dalam pergumulan apapun juga, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan otoritasmu Tuhan, sehingga setiap kami yang hidup takut akan Allah dengan tunduk setia kepada-Mu, Tuhan yang akan membela segala perkara kami. Haleluya, haleluya. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan karena kami, tetapi Roh-Mu yang bekerja bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Semua umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah lepaskan kami dari pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tanganmu dengan iman. Percaya engkau malam hari ini terima berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi engkau. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Cinta kasih-Nya, damai sejahtera-Nya, berkat-Nya dicurahkan atas setiap kita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan jamin atas setiap langkah hidup kita. Istrimu, suamimu, anak-anakmu akan bertumbuh seperti anggur yang berbuah pada musimnya. Kau akan melihat tangan Tuhan membela setiap perkaramu. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Immanuel dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua